Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban Gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Gerakan 30 September atau G30S tak luput dari kontroversi. Perdebatan terkait pemicu dalang siapa saja yang terlibat masih jadi misteri. Sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus terus mendesak Bung Karno untuk membungkam lawan-lawan kita. Namun, banyak yang sepakat peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal TNI AD membawa kepanikan. Sehari setelah meletusnya G30S atau 1 Oktober 1965, warga Jakarta panik. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Warga Jakarta diimbau tetap berada di rumah. Isu militer menguasai kota menyeruak lantaran supaya tak jatuh banyak korban. Sekolah diliburkan dan perkantoran dikosongkan. Peristiwa G30S diawali dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal TNI AD yang dilakukan oleh pasukan militer. Pasukan itu jadi ujung tombak operasi penculikan jenderal-jenderal yang dinilai akan melenggangkan upaya kudeta kepada pemerintah Soekarno. Untuk itu, pasukan militer telah bersiap sepanjang 30 September malam di Lubang Buaya. Operasi pun dimulai. Kemudian kelompok militer dibagi dalam 7 kelompok pasukan. Mereka ditugaskan masing-masing menculik 7 jenderal untuk dibawa ke Lubang Buaya. Sasaran pasukan militer adalah Menteri Pertahanan Jenderal A.H. Nasution dan Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Sisanya adalah staf umum Angkatan Darat mulai Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Harjono, Mayor Jenderal R. Supriyapto, Brigadir Jenderal Sutojo Siswomiardjo, dan Brigadir D.I. Panjaitan. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Dan. Edi mau ibu, Mbak. Namun hanya 6 kelompok saja yang berhasil membawa target yang diminta. Sedang kelompok ke-7 yang ditugasi menangkap Jenderal A.H. Nasution berujung kegagalan. Hanya ajudannya Pierre Tendean yang dapat ditangkap. 4 orang masih dalam keadaan hidup, sedangkan 3 orang diperkirakan sudah mati. Semua yang diculik beberapa hari kemudian ditemukan meninggal dunia dalam sumur Lubang Buaya. Semenjak saat itu, muncul spekulasi demi spekulasi siapa dalang dibalik G30S. Berdasarkan sejarah yang ditulis Orde Baru, pelaku tunggal pemberontakan adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tapi serangkaian penelitian menyebutkan pelaku G30S tak pernah tunggal. Beberapa menyebut keterlibatan Amerika Serikat Inggris. Beberapa lagi menyebut G30S muncul dari internal AD sendiri. Bisa pula campuran antara internal AD lalu disusupi oleh PKI yang ingin G30S demi melanggengkan kuasanya. Atas perintah Pak Umar melaporkan bahwa pasukan Kostrad banyak berada di sekeliling istana dan Monas. Saya sudah mendengar bahwa ada penculikan terhadap Pak Nas. Segera kembali dan laporkan pada Pak Umar. 1 hari setelah G30S, pasukan itu mulai terang-terangan muncul ke publik. Mereka menyebut dirinya sebagai pasukan G30S. Pasukan itu menduduki stasiun pusat Radio Rakyat Indonesia. Mereka lalu memaksa penyiar radio untuk menyampai pernyataan upaya menggagalkan kudeta Dewan Jenderal.
Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Pada akhir siaran penyiar radio, pasukan G30S menyebutkan dokumen yang dibacakan menurut keterangan dari Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Gerakan 30 September. Keterangan G30S kemudian membuat masyarakat menebak-nebak apa yang terjadi. Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Gerakan 30 September menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertinggi kewaspadaan dan membantu Gerakan 30 September dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari perbuatan-perbuatan jahat Dewan Jenderal dan kaki tangannya. Doli Zegerius, ibu dari Japto Surjo Somarno, terus merasakan kepanikan warga Jakarta pada pagi 1 Oktober. Oleh suaminya, Doli diminta tetap berada di rumah dan mendengarkan radio karena Jakarta sedang mencekam, militer di mana-mana, dan jalanan banyak ditutup. Kala itu, Jakarta Laksana dikepung oleh militer. Untuk itu, warga Jakarta lalu mengantisipasi agar tak jatuh korban dengan meliburkan anak sekolah dan pekerja kantoran. Namun banyak pula di antaranya yang penasaran dan ingin mendekat ke lokasi yang didiami oleh pasukan militer. Calon pemimpin Orba, Soeharto turut pula menginformasikan orang terdekatnya untuk tetap di rumah dan berjaga-jaga. Bahkan, beberapa orang telah diminta oleh Soeharto untuk mengemas pakaian, andai kata kondisi Jakarta tambah genting. Kendati demikian, Soeharto langsung bertindak mencoba mengembalikan keadaan. Halo, Soeharto di sini. Saya kira Panglima sudah mengetahui apa yang terjadi terhadap tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat. Mereka telah diculik oleh suatu gerakan yang dipimpin oleh Untung dan hingga kini belum diketahui nasibnya. Dengan ini saya memberitahu bahwa saya telah mengambil komando dan pimpinan sementara Angkatan Darat agar tidak terjadi kekosongan pimpinan. Ia mengambil kendali komando dari meja kerjanya di Kostrad pada 1 Oktober 1965. Bersamaan dengan itu, Soeharto bergerak melancarkan serangan balasan. Dalam tempo sehari, kekuatan G30S langsung tercerai-berai.